Jadi saya yakin kalau dari Pak Anies, sisi Pak Anies, bahwa Pak Anies tidak mungkin lah untuk menodai integritas beliau ya. Apalagi kalau yang diusung ini misalnya menyalahi konstitusi seperti tadi Mbak bilang, seperti juga yang dilakukan oleh kakaknya. Kan, seperti itu. Kalau bicara personalnya ya, seorang Kaesang, saya yakin bahwa Pak Anies ini orang yang taat aturan, Mbak. Pak Anies ini orang yang taat aturan, taat konstitusi ya. Tentu selama karir beliau sejak di akademis ya, baik karir akademisinya maupun karir politiknya tidak ada cacat, tidak ada cacat integritas gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak mudah juga buat Pak Anies menerima ya. Halo pejuang, balik lagi nih dengan Tasya. Nah, banyak banget isu-isu yang sedang beredar. Bukan isu aja sih, banyak juga dari partai yang sudah berbicara bahwa Pak Anies akan maju di Pilgub 2024. Nah, kali ini Tasya akan ngobrol-ngobrol bareng Ibu Arini sebagai Ketua Umum Simpul Relawan Pejuang ABW dan inisiator Kombatan Jakarta yang sebelumnya juga jadi relawan Amin di 2024. Ini dia Ibu Arini. Halo, bisa sapa-sapa dulu teman-teman pejuang. Selamat sore buat para pejuang Amin, para pejuang Anies Baswedan di seluruh Indonesia, pejuang ABW, pejuang perubahan. Tetap semangat, insya Allah Indonesia lebih baik. Mantap. Ibu Arini, apa kabar nih? Dan apa kesibukannya sekarang? Dan boleh dong diceritain ke teman-teman apa itu Kombatan dan dulu kan jadi relawan Anies di Jakarta. Boleh diceritain ke teman-teman pejuang? Kalau saya itu menjadi relawan itu baru pada Pilpres 2024 ini, Mbak. Jadi baru pada tahun ini saya menjadi relawan. Sebelumnya saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang guru, ya. Aktivitas keseharian seperti itu. Kemudian ketika mulai 2014 ya, mulai 2014, kemudian Pilpres lagi di 2019, itu belum ada calon yang cukup menarik hati saya sehingga saya perlu terjun sebagai relawan. Belum ada yang cukup bisa memikat hati saya sehingga saya perlu turun tangan gitu ya. Namun ketika 2014, 2019 di zaman Pak Jokowi gitu, saya pribadi merasakan bahwa ini semakin kesini kok semakin kondisi Indonesia itu semakin tidak menentu ya. Tidak menentu. Jadi saya melihat banyak di kondisi kita, saya lihat banyak hal yang tidak membahagiakan, tidak menggembirakan. Bicara pendidikan tidak gembira, bicara kesehatan tidak gembira, bicara penegakan hukum tidak gembira, penanganan korupsi tidak menggembirakan, bahkan bicara bola kita juga nggak menggembirakan ya. Nah, kemudian saya ingin sekali punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dengan seseorang yang memang punya kapasitas, punya kompetensi, punya kemampuan menjadi pemimpin di Indonesia ini. Dan itu saya lihat ada pada sosok Pak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai DKI 1 ya di 2017 sampai 2022, meninggalkan berbagai legasi yang tarafnya bahkan internasional ya. Dan yang pasti kebijakan-kebijakannya itu langsung menyentuh kepada masyarakat warga Jakarta. Di situ saya melihat orang ini adalah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia. Dengan berbagai prestasinya dan seterusnya, maka saya terpanggil dengan kesadaran sendiri untuk membantu beliau. Meskipun saya tidak kenal dengan Pak Anies sebelumnya. Saya terpanggil membantu beliau mendirikan relawan yang saya namakan relawan saya pejuang ABW. ABW itu akronim Anies Baswedan. Ya, jadi pejuang Anies Baswedan. Kita ingin memperjuangkan orang baik untuk menjadi pemimpin negeri kita, di negeri kita, agar negeri kita kembali warganya itu punya kebanggaan terhadap negerinya. Indonesia luas, Indonesia kaya raya, harusnya kita sebagai warga Indonesia itu sejahtera harusnya ya, kalau memang tata kelola negaranya benar, kan gitu ya. Nah, kemudian 2021
Waktu itu saya 2 tahun, bahkan waktu itu Pak Anies masih menjabat ya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami di Pejuang ABW dengan teman-teman sepakat untuk membentuk simpul kerelawanan. Waktu itu kita diinisiasi oleh 11 orang, 10 orang laki-laki, perempuannya saya sendiri ya. Untuk menjadi ketua ya? Dan kemudian didaulat menjadi ketua umum gitu ya. Makanya kadang-kadang saya kalau bercanda nih, teman-teman nih laki-laki gimana sih ya gitu kan. Saya nggak perlu obat kuat nih untuk jadi ketua umum kan gitu ya. Tapi mungkin mereka mengamanahkan ya, mempercayakan, maka saya jalankan kepercayaan itu. Nah, mulailah kita menyebar ke seluruh Indonesia. Waktu itu saya pernah ke Pangkep, Palopo ya di Sulawesi itu, sampai ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian nyebrang ke Bali ya. Itu berbagai suka duka ya. Itu untuk suka duka. menyuarakan Pak Anies tuh? Iya, untuk menyuarakan Pak Anies. Jadi saya itu waktu itu dengan teman-teman ya di simpul saya itu mencari orang yang kira-kira mau mendonasi ya. Saya punya program waktu itu 1 juta banner. Jadi 1 juta banner itu satu rumah itu kita pasangkan 1 banner. Banner kan kecil ya, hanya ya 1 kali 1 meter yang dipasangkan di tembok, di pagar-pagar rumah penduduk. Kemudian dari mana anggarannya? Dari kita ya, secara kolektif ya, kita kumpulkan dana itu, dan itu yang saya bawa ke seluruh Indonesia, banner-banner itu. Kalau nanti ada tambahan, misalnya lagi ada Rizky, kita bisa cetak kaos juga saya bawa, stiker juga saya bawa. Nah, jadi di keseruan kerelawanan itulah yang memang luar biasa, pengalaman yang tidak terlupakan ya Mbak ya. Jadi saya tuh pernah ke Bengkulu waktu itu untuk mengantarkan atribut ya, untuk membentuk jaringan. Itu perjalanan terlama jalan darat rekor dalam kehidupan saya. Berapa lama itu? 72 jam. 72 jam? 72 jam naik bus. Karena 4 kali mogok, Mbak. Jadi mogok, terus kemudian jam 12 malam itu bis mogok itu namanya ada Kelok Kepahyang. Jadi di Bengkulu itu ada hutan namanya Kelok Kepahyang. Kita mogok pas di situ pas jam 12 jam 1 malam. Gitu ya. Udah, saya udah cuma pasrah aja gitu ya. Dengan teman saya bertiga. Jadi saya ke Madiun itu Mbak, itu bisa PP pulang pergi. Jadi berangkat hari Jumat sampai sana Sabtu, langsung balik lagi ke Jakarta hari Minggu pagi sudah di Jakarta. Itu kita tidur di mobil, tidur di pom bensin, tidur di masjid itu udah biasa. Jadi uang yang sayang nih kalau untuk sewa hotel gitu ya, 300.000 per malam, kita kali 3 orang atau 4 orang sayang, lebih baik untuk sewa. Untuk cetak kaos. Ya, seperti itulah. Jadi itu kita lakukan dengan kesadaran sendiri bahwa Indonesia ini memang harus diperjuangkan, dan kita perjuangan itu belum seberapa. Selalu saya katakan belum seberapa dibanding perjuangannya Sultan Hasanuddin ya, untuk ayam jantan dari timur kan, untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda, perjuangannya Cut Nyak-Dien ya, perjuangannya Jenderal Sudirman, kita nggak seberapa. Itu yang memotivasi kami, membuat kami bersemangat bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kemudian pemerintahan yang baik itu juga sesuatu yang harus diperjuangkan, dan saya terpanggil untuk berkontribusi memperjuangkan itu. Akhirnya ada rasa terpanggil karena punya urgensi yang banyak ya akan kabar buruk di Indonesia, mungkin kabar yang tidak sedap di segala aspek gitu ya. Akhirnya membuat Ibu Arini ini bertekad untuk membela Amin ya. Jadi perjalanan kemana-mana untuk semata-mata hanya untuk memperjuangkan Amin loh saat itu kan. Betul. Ya, jadi saya tentu pamit kepada suami ya, minta izin, mohon untuk diridoi ya, saya melangkah untuk membawa Pak Anies dan Gus Muhaimin pada saat itu ke seluruh Indonesia, dan suami saya meridoi gitu ya. Jawabannya
jawaban aktivis banget, Mbak. Jadi bahasanya. Apa itu? Jadi kamu pasti saya ridhoi. Karena kalau kamu nggak diridhoi, kamu jalan juga. Lebih baik kamu diridhoi. Ya memang kayak gitu. Jadi kayak ketika saya dari Madiun ya, mulai Madiun, Blitar, Magetan, Jember, ya, Malang, Jember, kemudian apa namanya Mojokerto ya, itu daerah Tapal Kuda sampai nyebrang ke Bali itu pakai motor saya. 22 jam. Perempuan bawa motor 22 jam. Jadi nanti berhenti-berhenti gitu kan. Kalau baru-baru tuh masih bisa panjang tuh durasinya, bisa sampai 3-4 jam tuh masih kuat tuh. Tanpa berhenti. Nggak berhenti. Nah, itu lama-lama aduh capek udah 2 jam udah berhenti dulu gitu kan. Itu sampai Denpasar ya, Tabanan, Denpasar, kemudian ke Bangli ya. Kita menyebarkan itu. Seperti itu. Dengan perjalanan yang seperti itu berarti kombatan ini emang cocok nih buat ibu ya. Boleh dijelasin dulu kombatan itu apa artinya? Nah, kemudian ketika akhirnya kita sama-sama tahu bahwa hasil dari Pilpres ya, keputusan MK yang menyatakan bahwa 02 lah yang menang ya, lawan kami calon kami kalah ya, Pak Anies dan Gus Muhaimin, sempat kita tiarap dulu tuh sebentar ya, tiarap dulu. Apa tuh reaksi teman-teman di lapangan? Wah, macam-macam. Saya sendiri nih ketika mendengar, saya termasuk yang aktif turun ke jalan ya pada saat pengumuman MK ya, pada saat pengumuman KPU di awal ya, menggugat anomali suara dan seterusnya itu ya di depan patung kuda ya, seperti itu kita juga lakukan aksi-aksi itu. Nah, kemudian ketika pertama kali pengumuman hitung cepat itu ya, hitung cepat itu sudah keluar gitu kan, wah suaranya itu di bawah gitu, itu saya nggak tahu kenapa otomatis saya sakit perut itu hampir 2 minggu itu saya perut nggak enak ya, ya rasanya nggak karu-karuan lah. Padahal ya saya sendiri sama Pak Anies nggak ada hubungan nggak ada hubungan saudara, nggak ada terjalin kaitan apapun sebetulnya ya. Tapi itu terasa sekali bahwa ya Allah ini kok begini gitu ya. Relawan saya yang di seluruh Indonesia itu telepon ya hampir 24 jam. Ini gimana, kita harus lakukan apa? Luar biasa. Nah, kemudian setelah selesai itu hasil yang seperti sudah sama-sama kita tahu, mulailah kita berpikiran bahwa kalau Indonesia ini kemarin kita belum berhasil, kita fokus pada Jakarta. Jakarta pun harus diselamatkan. Karena Jakarta ini Jakarta ini kan pusat peradaban, pusat industri, pusat ekonomi di Indonesia, display ya dari Indonesia. Saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta. Jadi saya merasa bahwa itu tadi, dari berbagai aspek yang nggak enak kita lihat, aspek-aspek yang tidak menggembirakan itu ya di negara kita. Paling tidak saya ingin melihat bahwa Jakarta ini saya gembira, saya bahagia melihat Jakarta. Seperti ketika zaman Pak Anies kemarin ya. Itu yang saya dan teman-teman menyepakati, ini kita harus usung Pak Anies di DKI Jakarta, kita fokus lagi memenangkan beliau, maka kita bergabung lagi relawan-relawan yang masih terserak ini, karena selama 2 tahun kan sudah lumayan tuh terkonsolidasi ya, terbangun suasana yang tadinya nggak kenal menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara gitu kan, karena sering intensitas kita yang sering kali bertemu. Nah, mulai lagi nih kita beri nama Kombatan. Kombatan itu artinya komunitas pejuang Anies Baswedan militan. Harus ada kata militan. Jadi orang-orang yang memang betul-betul militan ingin Anies Baswedan ini menang, silahkan bergabung. Karena relawan ini kita nggak usah dibicarakan ya, bukan sekedar kita nggak terima uang, bahkan kita mengeluarkan uang gitu loh, rela mengeluarkan. Jadi gini Mbak, saya punya cerita. Boleh ceritain. Waktu saya deklarasi di Depok itu ya, deklarasi di Depok Anies waktu Pilpres ya, saya kan hadir banyak orang, saya memberikan paparan ya, mensosialisasikan Pak Anies. Tugas kita kan relawan hanya 2 nih,
menaikkan popularitas dan menguatkan elektabilitas kan itu dulu. Saya kumpulkan orang-orang di sana, ada sekitar 50-an orang pada saat itu. Saya memberikan paparan tentang Pak Anies. Tiba-tiba ada orang ya yang saya tahu dia adalah pedagang keliling. Jadi dia gerobaknya itu bukan gerobak, tanduknya itu dia taruh di dekat di muka ruang pertemuan kita. Terus dia memberikan sumbangan. Saya lihat sekali uangnya itu hanya 100.000 yang ada di dompet itu selembar-lembarnya. Selembar-lembarnya tapi dia kasih untuk dia kasih gitu kan. Ini saya mau sumbang. Tentu saya nggak bisa saya terima kan. Udah Bu, ibu-ibu kan waktu itu. Saya bilang udah Bu, nggak usah, nggak apa-apa. Karena memang kan saya kalau datang tuh pasti saya ajak orang-orang juga untuk berkontribusi ya, baik tenaga, materi, dana kan gitu. Udah Bu, saya bilang nggak usah. Ibu doakan, saya udah senang. Ibu doakan saja, saya sudah senang. Saya bilang. Tapi dia memaksa, Mbak. Dia memaksa. Enggak, saya mau menyumbang. Pokoknya saya mau menyumbang. Enggak usah. Saya bilang, udah Ibu nggak usah. Ibu tolong. Ibu, untuk Ibu aja. Ibu simpan. Saya bilang. Lalu apa kata-kata dia yang membuat saya tidak mungkin menolak? Dia bilang begini, Bu, mohon maaf, kata dia. Saya ini menyumbang bukan buat Ibu. Saya menyumbang bukan buat pejuang ABW. Tapi saya mau menyumbang untuk Indonesia saya lebih baik. Jadi itu kata-kata itu yang membuat saya tuh tidak bisa menolak lagi. Aduh, saya bilang benar-benar militer. Benar-benar bahwa masih sangat banyak orang Indonesia tuh yang berhati nurani bersih, ingin Indonesia lebih baik. Seperti itu. Nah, tadi kan udah menjelaskan bahwa mungkin keputusan MK kemarin mungkin efeknya banyak buat relawan. Mungkin kayak tadi ibu akhirnya sakit perut segala macam 2 minggu gitu kan. Nah, mungkin seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin Indonesia belum rezekinya, tapi Jakarta harus diselamatkan. Betul. Gitu ya. Nah, gimana sih respon para relawan untuk menanggapi bahwa Pak Anies ini akan maju lagi di Jakarta gitu kan, sudah resmi gitu ya, udah ada partai yang mengusung juga. Nah, gimana nih respon relawan di bawah? Apakah masih ingin mendukung? Karena kan banyak yang ngomong, Great lah, udah pernah jadi pilpres kok gitu. Maksudnya kok ke pilgub lagi. Nah, respon relawannya gimana? Masih positif, masih mendukung Pak Anies atau gimana? Saya dalam hal ini mewakili paling tidak simpul saya sendiri ya, karena kan simpul-simpul relawan itu banyak ya di Jakarta ini. Namun yang saya saksikan ya untuk di simpul saya sendiri ya tentu saja, dan juga teman-teman dekat ya sesama simpul relawan itu masih menyambut baik. Itu tadi saya bilang dasarnya adalah bahwa orang kita ini ya, orang Indonesia ini yang nuraninya masih bersih, masih menginginkan bahwa Jakarta ini harus diselamatkan ya, harus tegaknya pemerintahan yang bersih itu masih banyak. Jadi mereka masih menginginkan Pak Anies untuk memimpin Jakarta kembali. Karena kan kemarin juga survei ya yang menyebutkan bahwa Pak Anies elektabilitasnya paling tinggi. Kedua ketiga ada 3 calon di sana. Ada Pak Ahok, ada RK yang kedua dan ketiga. Itu artinya kan masih Jakarta ini menginginkan sosok Pak Anies. Seperti itu. Maka kalau kami sebagai relawan itu tentu menginginkan Pak Anies ini kembali ke Jakarta, kembali memimpin Jakarta, kembali menyelamatkan Jakarta, kembali memberikan kebahagiaan bagi warga Jakarta, bagi warga Indonesia. Paling tidak dari berbagai masalah yang terjadi itu kita ngelihat Jakarta agak enak lah, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal partai yang sudah masuk nih buat Pak Anies, ada PKB yang kita tahu kan. PKB ini kan membuka peluang besar. Mungkin ya sudah berbicara ke media akan mengusung Kaesang. Sedangkan kemarin presiden terpilih aja kita kalah sama kakaknya. Nah, gimana tuh responnya para relawan? Relawan dalam hal ini sama sebetulnya ya dengan kebanyakan warga pada umumnya, itu perlu diedukasi, tetap perlu diedukasi. Saya sendiri melihatnya begini, kalau saya sebagai relawan melihatnya begini, sebetulnya kan seharusnya memang yang mengusung segera ini kan parpol yang memang ketika pilpres kemarin kan mendukung Pak Anies ya, 3 parpol besar itu, Nasdem, PKS dan PKB gitu kan. Namun ternyata yang memiliki keberanian ya pecah telurnya ini ada pada PKB. Betul. Ya, karena padahal PKB paling belakang masuk kan seperti itu. Nah, kemudian ketika PKB menyatakan bahkan kalaupun memungkinkan untuk berkolaborasi dengan PSI itu pun bisa
dilakukan, itu pun mau juga dilakukan. Kenapa sampai begitu? Ini menurut saya dalam situasi politik kita ini hal yang wajar aja, karena apa? Kitalah ya mewakili diri pribadi, ingin mengusung seseorang ya. Semuanya pasti kita rangkul ya, yang memungkinkan untuk memenangkan usungan ini kan, yang memungkinkan untuk mengantarkan ABW ini mendapatkan tiket dan dicalonkan. Bahkan kalaupun harus dengan orang jauh ya, itu bisa dilakukan, kenapa tidak kan, seperti itu. Idealismenya, cita-citanya adalah bagaimana Jakarta ini kita selamatkan, bagaimana Jakarta lebih baik, kepentingannya kan di situ, ya, kepentingannya di situ. Ya memang harusnya dengan PKS ya, namun PKS kan belum menyatakan sikap nih hingga saat ini. Nah kemudian bagaimana dengan relawan kalau dicalonkan dengan Kaisang? Kalau bicara personalnya ya, seorang Kaisang, saya yakin bahwa Pak Anies ini orang yang taat aturan, Mbak. Pak Anies ini orang yang taat aturan, taat konstitusi ya. Tentu selama karir beliau sejak di akademis ya, baik karir akademisinya maupun karir politiknya, tidak ada cacat, tidak ada cacat integritas gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak mudah juga buat Pak Anies menerima ya. Artinya harusnya teman-teman relawan memahami itu juga. Namun itu tadi adalah kewenangan dari parpol ya, seperti itu. Jadi saya yakin kalau dari Pak Anies, sisi Pak Anies, bahwa Pak Anies tidak mungkin lah untuk menodai integritas beliau ya. Apalagi kalau yang diusung ini misalnya menyalahi konstitusi seperti tadi Mbak bilang, seperti juga yang dilakukan oleh kakaknya kan, seperti itu. Namun itu tadi bahwa PKB akhirnya juga merangkul PSI, ya berharapnya sih PKS ya. Tapi kan PKS-nya sampai saat ini belum memberikan sinyal ke arah itu. Tapi teman-teman relawan tuh udah tahu sejauh mana sih? Soalnya kan harusnya PKB itu ngomong pertama tuh dulunya di koalisi dong, ada PKS ya kan, ada Nasdem. Tapi kenapa malah jauh banget tuh? Malah nyebutnya orang dari PSI gitu, yang dimana waktu Bapak di Jakarta kan PSI paling mengkritik habis kan, apalagi waktu Formula E jelas banget ada siapa di situ ya kan. Nah kenapa sih PKB ini malah nyebutnya PSI? Kenapa nggak PKS? Kenapa nggak Nasdem? Kenapa itu? Kalau saya malah ngelihatnya mungkin ini sindiran ya buat PKS. PKS kok lama gitu ya. PKS kok lama nih. Kalau PKS lama nih, saya ajak PSI nih kan gitu. Yang pasti kan PSI itu partai yang lolos, ya kan? Lolos PT kan gitu ya. Artinya punya tiket untuk mencalonkan kan, seperti itu. Dan itu tadi memang saya sebagai relawan berharap PKS yang mengusung ya. Karena PKS kan juga punya efek ekor jas dari mencalonkan Pak Anies ya, menjadi parpol pemenang kursi terbesar di DPRD DKI. Harusnya PKS, dan saya berharap PKS segera mengumumkan ini. Jangan sampai PKS ini masuk angin lah ya, yang dikhawatirkan oleh relawan dan kadernya gitu kan. Kita ini harus istiqomah berjuang gitu loh Mbak. Istiqomah berjuang, istiqomah di jalur perubahan, istiqomah di jalur yang memang berseberangan dengan pemerintah itu kan, biar bagaimana pemerintah ini harus punya tetap controlling ya, dan partai-partai yang selama ini istiqomah di jalur itu yang saya lihat ya PKS seperti. Jadi kita punya kebanggaan juga. Harus ada kebanggaan, jangan sampai semua hal nih nggak membanggakan lagi. Parpol-parpol juga nggak membanggakan, jangan seperti itu PKS ya, juga Nasdem. Jadi kita punya kebanggaan juga lihat parpol, wah bener nih parpol ini istiqomah, ada controlling terhadap pemerintah. Kan kalau semuanya diseragamkan itu kan, aduh kita ngelihatnya nggak seru ya negara ini. Jadi PKB menyebut PSI duluan itu adalah sebuah sindiran buat PKS gitu ya? Saya berharap PKS tersindir. PKS tersindir, kemudian segera mengambil sikap ya, yang selama ini kita sudah tahu ya, framing atau apa namanya yang kita kenal PKS kan seperti itu ya. Istiqomah, konsisten di jalur perubahan, konsisten di jalur oposisi ya.
segera mengambil sikap, mencalonkan Pak Anies, sehingga kami nih relawan yang di bawah ini segera bisa ambil tindakan untuk, kita kan punya simpul-simpul Mbak, kita kan ingin menang ya, kita punya simpul-simpul di bawah, berjejaring hingga ke TPS, kita ingin rapikan itu, gitu kan. Kalau sudah pasti bahwa Pak Anies mencalonkan diri, kita kan enak ya, kita mau cetak banner juga enak kan gitu ya, mau cetak kaos juga enak. 1.000 banner. Betul, baik lagi sejuta banner kita, iya kan kayak gitu. Insya Allah kalau memang PKS konsisten seperti itu, PKS itu akan semakin mendapat kepercayaan rakyat, kepercayaan warga Jakarta utamanya, dan itu ya sangat dalam tanda petik ya benefit buat PKS. Ya, istiqomah dalam hal apapun itu penting, apalagi dalam politik. Iya. Nah, kan emang lagi booming dan ramai banget nih soal Pak Anies yang akan diduetkan dengan PSI, yaitu Kaisang. Nah, tapi kan ada informasi juga bahwa Banteng nih mendekat atau PDIP gitu ya. Nah, sejauh mana nih teman-teman relawan sudah melihat ini dan apa respon dari para relawan itu? Oh iya, betul. Jadi saya teringat itu, saya termasuk relawan-relawan yang di awal-awal itu mendatangi PDIP. Kombatan ya bersama teman-teman relawan yang lain ya. Ada dari RI Anies ya, ada dari Bara Api pada saat itu mendatangi PDIP. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik oleh PDIP, bahkan oleh Pak Sekjennya sendiri langsung ya, Pak Hasto waktu itu. Sudah bertemu? Sudah. Kami sudah bertemu, sudah saya sampaikan kepada Pak Hasto, mohon untuk dipertimbangkan bahwa kami warga Jakarta menginginkan Pak Anies kembali memimpin Jakarta. Karena kami sadar yang punya tiket itu adalah PDIP, maka kita berikan dorongan kepada PDIP ya, kita menginginkan ya PDIP untuk segera memberikan dukungan kepada Pak Anies seperti itu. Nah, jadi kemudian alhamdulillah ya saya dengar bahwa dari DPW PDIP DKI Jakarta itu sudah memberikan nama-nama ya, menyetorkan nama-nama ke DPP yang salah satunya adalah nama Pak Anies. Berarti kan aspirasi kami nih ya warga Jakarta ini didengar oleh PDIP, dan saya dalam hal ini, dalam banyak hal ya juga bersimpati dengan PDIP. Selama ini Bu Megawati saya lihat juga istiqomah di dalam perjuangan beliau ya. Beliau adalah seorang demokratis sejati. Bu Megawati juga seorang tokoh reformasi ya. Jadi saya berharap bahwa PDIP juga ikut mencalonkan Pak Anies gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma satu nama aja yang lagi rame ya, kan pasti kita banyak nunggu kejutan-kejutan ke depannya nih, akan ada siapa aja yang mungkin bakal mengusung Bapak. Jadi nggak harus terpaku dengan satu yang sedang ramai ini gitu ya. Nah Bu, terakhir nih, kan tadi Bu bilang banyaknya relawan yang perlu diedukasi mengenai ini. Mungkin banyak yang sudah drop kan, kayak wah Pak Anies akan disuruh dengan ini. Padahal kan kita punya penjelasan kayak Ibu tadi menjelaskan kan bahwa ada beberapa hal sebenarnya bisa dilihat dengan sisi baiknya, nggak selalu dengan buruk. Nah, apa sih edukasi atau kesan-kesan, pesan-pesan untuk para relawan di rumah yang sudah mungkin drop dengan berita-berita yang lagi beredar ini? Iya. Jadi gini ya, kita ini pejuang. Ya, kita ini pejuang itu nggak boleh gampang drop, nggak boleh gampang baper. Ya, pejuang itu harus kuat. Apapun yang terjadi, apapun konstelasi politik yang sedemikian, kita tetap istiqomah pada tujuan kita, yaitu bagaimana Pak Anies bisa mendapat tiket pencalonan sebagai gubernur DKJ 1. Itu dulu. Nanti kemudian baru kita berjuang kepada pemenangannya. Bahwa ada nama-nama yang hendak dipasangkan dengan Pak Anies, itu masih lama penggodogannya, kan gitu ya. Pendaftaran masih 25 Agustus ya kalau nggak salah. Nah, artinya sebelum ke sana, kenapa kita harus membuang-buang energi untuk hal-hal yang belum tentu terjadi, untuk hal-hal yang belum pasti. Lebih baik relawan sekarang mulailah menyapa. Relawan di Jakarta mulailah menyapa teman-teman, saudara, tetangga di sekitarnya, mulai lagi mengingatkan tentang Pak Anies, mulai lagi membicarakan tentang prestasi-prestasi Pak Anies yang lalu. Jadi itu lebih konkret ya. Jadi apapun siapapun sebetulnya Pak Anies yang dipasangkan dengan Pak Anies sebagai gubernur ya, pertama bahwa Pak Anies adalah orang yang konsisten ya, taat aturan, taat hukum ya, tidak sembarangan juga bisa dipasangkan dengan orang yang belum jelas. Yang pertama, yang kedua bahwa siapapun yang dipasangkan dengan Pak Anies, yakinlah bahwa Pak Anies adalah pimpinannya ya, seperti itu ya. Jadi kalau wakil itu ya
kita tahulah ya, meskipun memang harus berpasangan, tetapi titiknya, tanda tangannya, keputusannya, eksekusinya ada Pak Anies Baswedan. Seorang yang berintegritas, seorang yang kerja dan kinerjanya sudah kita tahu, kita yakini, seseorang yang perlu sekali seluruh warga Jakarta turun tangan berkontribusi untuk memenangkan Pak Anies agar Jakarta lebih baik lagi. Agar Jakarta lebih baik lagi, maka relawan harus banyak yang turun untuk memenangkan Pak Anies. Betul. 2 tahun Jakarta ditinggalkan Pak Anies, kita lihat banjir datang lagi, ya kan? Awan gelap lagi, gitu kan? Cuaca buruk lagi, seperti itu ya. Itu sesuatu yang jangan sampai terjadi lagi di 5 tahun ke depan. Saya kan masih ingin naik MRT, Mbak. Masih pengen foto-foto di GPO Pinisi, Mbak. Kalau gelap gitu kan awannya kan, waduh, hasilnya nggak sebagus ketika zaman Pak Anies dong, kan gitu. Jadi foto-foto pun berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Tiba-tiba Jakarta itu zaman Pak Anies kok banyak tukang foto ya di pojok-pojok gitu ya. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi Jakarta menjadi kota modern ya, Jakarta menjadi kota dunia itu betul bisa terrealisasi di zaman Pak Anies. Itu sangat membanggakan. Oke deh, jadi poin mengenai Indonesia mungkin belum rezeki, tapi Jakarta harus terus diselamatkan. Betul. Gitu ya. Itu mungkin menjadi titik untuk kita semua untuk berjuang ya. Dan mungkin wakil ini seperti yang Ibu bilang tadi kan, siapapun wakilnya pastikan mungkin kita mendukungnya Pak Anies, karena Pak Anies adalah orang yang taat hukum dan pasti itu semua sudah disetujui oleh hukum. Gitu ya Bu ya. Oke dan terima kasih banyak Ibu sudah main-main ke podcast Pejuang, dan terima kasih banyak untuk semangatnya kepada para relawan. Mungkin yang sekarang lagi bingung, yang lagi shock, yang lagi down, mungkin gara-gara banyak isu-isu yang beredar, banyak berita-berita di mana-mana gitu ya Bu ya. Dan teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast Pejuang, karena kita masih banyak banget informasi yang akan kita kupas ke depannya. Bakal banyak lagi topik-topik, mungkin kejutan-kejutan lain yang mungkin kita akan tayangkan. Kita terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe podcast Pejuang. Ibu, kalau saya bilang Pejuang bukan, kita bareng hadapi. Gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Pejuang bukan, hadapi.